tutor dan rekan-rekan mahasiswa lainnya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berjumpa lagi bersama saya Yulianti Tonapa dengan NIM 859434356. Di video saya kali ini saya akan menampilkan simulasi mengajar, yaitu tugas 4B pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan semuanya boleh berada dalam keadaan baik. Itu semua karena Tuhanlah yang terus berperkara dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan awali dengan doa. Dan di doa ini kita akan dipimpin oleh teman kita, Fani. Bagi teman kita, Fani, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih, Fani. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, terima kasih, Fani. Silakan duduk kembali ya, Nak. Ya, sekarang semuanya perhatikan ke samping kiri dan kanannya. Siapa teman kita yang tidak hadir pada hari ini, karena Ibu akan cek siapa teman kita yang tidak hadir pada saat ini. Coba semuanya perhatikan ke samping kiri dan kanannya. Ya, terima kasih, hari ini semuanya hadir. Ya anak-anak, sekarang semuanya bangkit berdiri dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Anjung ke depan dilentingkan, mari tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, mari lompat-lompat. Ya, terima kasih. Semuanya boleh kembali duduk. Nah, anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu hidup rukun di sekolah. Dalam pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan hidup rukun di sekolah. Apa ada yang bisa memberikan satu contoh bagaimana cara hidup yang rukun di sekolah? Ayo Iren. Ya, tidak membeda-bedakan teman. Apalagi mendengarkan pendapat dari teman, ya, apalagi tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Ya, itu adalah contoh-contoh hidup rukun. Tapi itu termasuk dalam contoh hidup rukun dalam kelas. Siapa yang bisa sebutkan apa contoh dari hidup rukun di sekolah di luar kelas? Coba sebutkan satu saja. Aurel? Ya, gotong royong membersihkan halaman sekolah. Nah, di gambar ini Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa contoh hidup rukun di sekolah. Salah satunya adalah diskusi kelompok yang tertib. Di sini ada 3 poin mengenai diskusi kelompok yang tertib. Pertama, musyawarah mufakat, yaitu melalui diskusi kelompok siswa diajak untuk mencari titik temu dari berbagai ide yang berbeda guna mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan tugas kelompok. Yang kedua, ekspresi positif. Wajah ceria dan sikap duduk yang inklusif menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang demokratis menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak intimidatif. Dan yang ketiga, partisipasi aktif. Setiap anggota kelompok diberikan ruang yang sama untuk berbicara, memastikan tidak ada dominasi suara sehingga semua pihak
merasa dihargai kontribusinya. Lanjut. Nah, di sini ada 2 gambar. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari gambar ini? Ya, di sini ada sekumpulan anak yang duduk melingkar, di mana pada saat ini mereka sedang kerja kelompok. Dan di dalam kerja kelompok itu, salah satu contoh hidup rukun di sekolah yaitu menghargai perbedaan pendapat. Di sini pun ada 3 poin dalam menghargai perbedaan pendapat. Yang pertama, sikap terbuka. Yang kedua, komunikasi santun. Dan yang ketiga, mufakat bersama. Sikap terbuka mendengarkan setiap ide atau pandangan rekan sejawat tanpa menyela untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif. Dan yang kedua, komunikasi santun. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menjatuhkan saat menyampaikan ketidaksetujuan terhadap suatu gagasan. Ya, di dalam bekerja kelompok, ketika ada teman yang mengeluarkan sebuah pendapat dan kita tidak setuju dengan pendapat tersebut, kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan itu dengan menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, mufakat bersama. Mengutamakan pencapaian solusi yang disepakati bersama demi kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Di dalam bekerja kelompok, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi kita, melainkan kita harus mementingkan kepentingan kelompok. Nah, selanjutnya, contoh hidup rukun di sekolah di dalam kelas yaitu membantu teman yang kesulitan. Cara untuk membantu teman yang kesulitan yaitu dengan menunjukkan sikap empati, menunjukkan kepedulian terhadap teman yang mengalami hambatan dalam memahami materi pelajaran atau tugas sekolah. Jika dalam kelas terdapat teman kita yang susah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru, kita yang bisa memahami materi tersebut, kita harus bisa menjelaskan dengan baik kepada teman kita yang tidak mengerti materi yang telah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, kolaborasi aktif, yaitu membangun interaksi positif antar siswa melalui penjelasan tutor sebaya guna mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dan yang ketiga, lingkungan inklusif, yaitu menciptakan suasana kelas yang suportif tanpa membeda-bedakan kemampuan akademik antar peserta didik. Yaitu adalah beberapa contoh hidup rukun di kelas. Itu baru contoh dari hidup rukun dalam kelas. Selanjutnya, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa memberikan satu contoh bagaimana cara hidup rukun di sekolah yang kita lakukan di luar kelas? Satu saja. Iya, kita harus gotong royong. Ya, di luar kelas kita sebagai murid, hidup rukun bisa kita nampakkan dengan cara gotong royong. Jadi ketika ada pekerjaan di sekolah, kita harus mengerjakannya secara gotong royong. Jangan kita hanya melihat ketika ada teman kita yang sedang bekerja, namun kita pun harus membantunya. Nah, karena Ibu telah menjelaskan apa saja contoh-contoh dari hidup rukun di sekolah, kali ini Ibu akan membagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang karena dalam kelas ada 20 orang, jadi kita bagi 10 kelompok. Kelompok 1 akan mengerjakan tugas yang pertama, yaitu memberikan contoh-contoh hidup rukun di sekolah yang dilakukan di dalam kelas. Itu tugas kelompok 1. Dan tugas kelompok 2 adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya contoh hidup rukun di sekolah yang kita lakukan di luar kelas. Ya, kita bagi secara absen. Jadi kita mulai dari urutan 1 sampai ke 10 itu kelompok 1, dan urutan 11 sampai ke 20 itu kelompok 2. Di dalam bekerja kelompok kita harus kerjasama. Tidak boleh
mengeluarkan pendapat yang ketika kita mengeluarkan pendapat itulah yang harus terjadi. Namun kita harus mendengarkan pendapat dari kelompok, dari teman-teman kita yang lain. Nah, karena Ibu telah membagi kalian menjadi 2 kelompok, tugas ini akan kalian kerjakan di rumah. Jadi kalian bisa berkumpul di salah satu rumah teman kalian untuk mengerjakan tugas ini. Jadi di pertemuan berikutnya, tugas yang telah Ibu bagi ini sudah harus terkumpul di meja Ibu ketika Ibu masuk dalam kelas. Oke? Oke deh. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita kali ini, saya akan mengundang kalian untuk bangkit berdiri, dan sebelum kita masuk dalam doa untuk menutup pertemuan kita, mari kita menyanyi sekali lagi. Ya, mari kita menyanyi kepala, pundak, lutut, kaki. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, di doa penutup kita untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, kita akan dipimpin oleh teman kita Aurel. Teman kita Aurel, mari maju ke depan, pimpin kita dalam doa penutup kita kali ini. Amin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Aurel, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, sekarang kalian harus tetap duduk rapi dalam kelas. Kalian tunggu guru yang akan masuk untuk pelajaran berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.